3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia. Salam PGRI. Perkenalkan, saya Pirawati, SPD MPD, asal sekolah SD Negeri 1 Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe. Pada video kali ini, saya akan berbagi praktik baik pembelajaran terkait pembelajaran bahasa Indonesia dengan topik paragraf argumentasi menggunakan metode SARI dengan strategi pembelajaran station rotation. Pada video kali ini, praktik baik saya beri dengan judul SARI, strategi pembelajaran argumentasi yang relevan dan inspiratif, di mana kata SARI adalah merupakan akronim, yaitu situasi, aksi, refleksi, dan inovasi dengan menggunakan strategi station rotation. Untuk lebih lengkapnya video praktik baik saya, mari kita simak video berikut ini. Pada awal semester, saya menemukan kondisi yang cukup mengkhawatirkan ketika saya melakukan asesmen diagnostik literasi untuk mengevaluasi pemahaman awal siswa terhadap materi paragraf argumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum memahami konsep dasar paragraf argumentasi. Dari 35 siswa yang mengikuti asesmen, hanya 6 siswa 20% yang mampu membedakan antara pendapat, alasan, dan bukti dalam paragraf argumentasi. Sisanya masih bingung membedakan fakta dan pendapat, serta tidak mampu menyusun alasan yang logis. Dalam pelaksanaan pembelajaran paragraf argumentatif, saya menghadapi beberapa tantangan utama yang perlu ditangani secara sistematis, yaitu rendahnya kemampuan memahami struktur argumentasi, perbedaan kemampuan literasi yang cukup lebar, kurangnya kepercayaan diri siswa dalam berargumentasi, serta pembelajaran sebelumnya masih bersifat satu arah. Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, saya menerapkan kombinasi pendekatan pembelajaran mendalam dan model stasiun rotasi dalam pembelajaran paragraf argumentasi. Langkah ini dirancang untuk memastikan siswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dan merefleksi hasil belajarnya. Pada fase memahami, pada awal pembelajaran, saya menampilkan dua gambar kontekstual, kelas bersih dan kelas kotor. Saya mengajukan pertanyaan pemantik seperti, mengapa menurut kalian kelas yang bersih lebih nyaman? Pertanyaan ini membantu siswa mengaitkan situasi dengan gagasan argumentatif tanpa mereka sadari. Pada fase mengaplikasikan, terdapat 3 stasiun pada model stasiun rotasi, di mana terdiri dari 3 kelompok besar dan bagi 2 kelompok kecil. Pada alur stasiun rotasi, setiap satu kelompok besar terdiri dari 3 kelompok kecil dengan masing-masing stasiun dan alurnya. Setiap kelompok akan berpindah stasiun setiap 8-10 menit. Pada stasiun 1, siswa akan menganalisis teks argumentasi. Siswa membaca paragraf tentang manfaat menanam pohon, dan mereka diminta untuk mengidentifikasi pendapat, menemukan alasan pendukung, serta menandai bukti yang digunakan. Pada stasiun 2, siswa berkreasi menulis paragraf argumentasi.
Pada stasiun ini, siswa diminta menulis paragraf argumentasi dengan topik "Mengapa kita harus menghemat air?". Mereka menggunakan format sederhana yang saya sediakan, di mana siswa akan menuliskan pendapatnya, menjelaskan alasannya, dan memberikan bukti atau contoh. Pada stasiun 3, siswa akan melakukan literasi digital untuk mendukung argumen. Di stasiun ini, siswa menggunakan tablet atau HP sekolah dengan infografis digital yang telah kami siapkan. Fase merefleksi. Setelah seluruh rotasi selesai, siswa kembali ke kelompok asal. Mereka membacakan paragraf argumentasi yang telah ditulis. Kelompok lain diberi kesempatan untuk memberikan komentar konstruktif menggunakan ungkapan "saya setuju" karena titik-titik. Refleksi dan dampak. Setelah menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam dan model stasiun rotasi selama beberapa minggu, saya melakukan kembali evaluasi formatif untuk melihat perkembangan kemampuan siswa. Hasilnya sangat menggembirakan. Dampak akademik, 75% siswa sudah mampu menulis paragraf argumentasi dengan struktur lengkap. Nah, ini meningkat dari hanya 20% pada asesmen diagnostik. Kemudian pemahaman konsep semakin kuat. Dampak afektif dan sikap belajar. Kepercayaan diri meningkat. Siswa berani menyampaikan opini dalam diskusi kelas. Minat membaca dan mencari referensi meningkat. Siswa mulai meminjam buku artikel dan cerita anak untuk contoh paragraf. Semoga dapat menginspirasi untuk rekan guru semua, menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan berpihak kepada siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi